Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Puspitarini, CGP Angkatan 9, Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas dari CGP di modul 3.1 bersama dengan Ibu Darmi sebagai Kepala Sekolah SD Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Jombang. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Darmi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon ya Bu ya, ini pertanyaan pertama untuk Bu Darmi. Selama ini bagaimana Bu Darmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Bu? Kasus yang ada di sekolah SD Negeri Kedung Betik sebenarnya banyak sekali ya, termasuk juga dilema etika ataupun rujukan moral. Cara mengidentifikasinya, saya beserta pendidik di SD Negeri Kedung Betik duduk bersama untuk mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada di sekolah itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, seperti itu. Selama ini, bagaimana Bu Darmi menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Darmi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Tentu saja ketika kita mengambil keputusan, kami harus bermusyawarah untuk menentukan keputusan itu. Seperti halnya misalkan di kelas 1 ada siswa yang sampai semester 2 ini belum bisa membaca. Itu gurunya, pendidiknya kelas 1 itu berkonsultasi dengan saya apakah anak ini perlu dinaikkan kelas ataupun tidak. Ketika beliau memutuskan untuk dinaikkan kelas, orang tuanya merasa keberatan dan berjanji akan konsekuensinya mengajari anak ini agar dapat membaca. Nah, seperti hal-hal kasus seperti ini, penyelesaiannya dengan rapat dengan guru ketika kenaikan kelas untuk menentukan apakah anak ini patut dinaikkan kelas ataupun tidak. Karena ketika tidak dinaikkan kelas, maka anak ini dapat malu dengan teman-teman lainnya. Tapi ketika dinaikkan, maka anak ini kurang dapat mengikuti teman-teman yang sudah lancar membacanya. Jadi kami harus bermusyawarah untuk penentuan kenaikan kelas di akhir semester, seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Bu Darmi selama ini? Langkah-langkahnya tentu saja memanggil pihak-pihak yang terlibat kasus dilema etika ataupun rujukan moral, kemudian mengidentifikasi kasusnya seperti apa, baru kemudian kita mencari penyebab terjadinya kasus tersebut, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, dan kita akan dapat mengambil keputusan berdasarkan kasus yang ada. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan orang lain, seperti itu. Hal-hal apa menurut Bu Darmi yang selama ini Bu Darmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentu saja dukungan dari semua pihak, jadi semua stakeholder yang terkait. Jadi para pendidik juga orang tua kami libatkan. Ketika kami tidak bisa mengambil keputusan, maka kami berusaha berkolaborasi juga dengan komunitas sekolah. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil tanpa menguntungkan semua. Selanjutnya Bu Darmi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya tentu saja ke perbedaan pendapat, karena kita bermusyawarah, jadi tiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kita kesulitannya ketika dalam pengambilan keputusan itu ada seseorang yang tidak setuju, maka bagaimana caranya agar keputusan yang diambil ini dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada mereka. Apakah Bu Darmi memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Darmi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu Darmi lakukan? Kalau jadwal itu kita tergantung masalah yang ada sih sebenarnya ya. Kalau misalkan masalah dilema etika ini langsung dapat diselesaikan, maka sesegera mungkin kita mengambil keputusan. Tetapi jika masalahnya ini terlalu rumit, maka kita harus mengambil tahap-tahap penyelesaian dalam sebuah keputusan. Karena kita melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Darmi untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Untuk dukungannya itu tetap kepada para pendidik sebenarnya, karena para pendidik ini yang langsung terjun dengan anak-anak dan mereka berinteraksi langsung dengan anak-anak. Jadi ketika pendidik sudah mengkonsultasikan segala permasalahan yang ada di sekolah, maka kita juga dapat merundingkan bersama, duduk bersama untuk penyelesaian masalah itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Darmi, pembelajaran apa yang dapat Bu Darmi petik dari pengalaman yang Bu Darmi lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Untuk pengambilan keputusan di dilema etika ini ada 3 hal. Keputusan itu harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama, harus keputusan ini harus berpihak pada murid. Yang kedua, keputusan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian keputusan ini tidak merugikan pihak manapun. Jadi dalam pengambilan keputusan kita harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti itu. Bu Darmi, saya ucapkan terima kasih wawancara kita tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin antara saya dan Bu Darmi sudah berjalan lancar. Terima kasih atas bantuannya ya Bu ya di tugas modul 3.1 saya. Semoga Bu Darmi beserta sekolahnya SD Kedung Petik semakin kondusif dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Switarini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Lili Purnamasari, selaku Kepala Sekolah SDN Jombok 1 Kecamatan Kesamben Jombang. Hari ini saya dan Bu Lili akan membahas tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Dwi. Ya. Bu Lili, mohon maaf sebelumnya, ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lili. Selama ini Bu Lili, apakah Bu Lili ini sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolahnya Bu Lili? Ya. Selama ini kalau saya mendalami beberapa kasus, di mana menggolongkan kasus itu dilema etika atau rujukan moral, itu kalau saya rasa itu tergantung dari ada tidaknya pelanggaran. Baik itu pelanggaran tentang adanya aturan-aturan yang dilanggar ataupun pelanggaran hukum. Itu biasanya saya untuk identifikasi itu mana yang masuk rujukan moral ataupun dilema etika. Selama ini, apakah Bu Lili sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Lili, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebajikan? Kalau mengalami pasti ada ya beberapa kasus, kita tidak memungkiri bahwa di suatu lembaga itu pasti banyak kasus, baik itu kasus yang merupakan rujukan moral maupun kasus dilema etika. Selama ini saya menerapkan beberapa hal, karena kalau ada kasus saya itu bukan orang yang langsung mengambil keputusan saat itu juga, tapi dari mana saya harus mendalami kasus itu dulu, kemudian saya harus mengumpulkan bukti, baru bisa diputuskan dan juga dilakukan refleksi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Bu Lili selama ini? Dari pengalaman saya ini Bu Dwi ya, saya sebenarnya kalau sesuai dengan
dengan teori, Ya. harusnya kita melakukan 9 langkah Ya. dalam pengambilan kasus itu sendiri. Tapi itu juga nanti bisa kita sikapi. Ya, yang pertama kita harus mendalami inti dari permasalahan itu Ya. sendiri itu apa. Yang kemudian kedua, siapa saja yang terlibat Ya. di dalamnya, baik itu personal maupun kelompok. Kemudian yang ketiga, saya harus mengumpulkan bukti. Ya, karena memutuskan segala hal kalau tidak ada bukti dukung atau fakta-fakta itu juga nantinya akan mempengaruhi dari hasil keputusan yang kita ambil. Selanjutnya itu adalah pengujian benar lawan benar, di mana pengujian benar lawan benar itu nanti kita harus tahu, kita harus menimbang permasalahan itu melanggar adanya uji legalitas apa tidak, apa adanya pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian yang kedua kita juga harus tahu juga ya, misalnya pimpinan saya juga punya pimpinan idola. Kalau pimpinan saya, idola saya tadi kalau mengalami kasus yang serupa, beliaunya akan mengambil tindakan apa, itu juga akan mempengaruhi dari pola pikir saya. Ya, karena yang namanya pimpinan itu juga ada teladan ya, kita punya teladan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian benar lawan salah, benar lawan benar ya, tadi benar lawan benar, kemudian ada resolusi, terus adanya opsi trilema, kemudian kita juga setelah itu baru memutuskan. Setelah memutuskan, yang tidak kalah penting adanya refleksi, karena di refleksi itu sendiri akan menentukan bagaimana tingkat efektivitas hasil keputusan yang sudah kita lakukan. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bu Lili efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau yang saya anggap paling efektif itu sebenarnya refleksi, ya, karena dari hasil keputusan kalau tidak kita refleksikan, kita tidak tahu tingkat efektivitasnya bagaimana. Ini sudah benar keputusan yang saya ambil apa belum, itu ya harus kita refleksi. Ya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh Bu Lili? Tantangannya adalah ya cara mengambil keputusan itu sendiri, karena kalau keputusan yang kita ambil ya dilema etika itu kan ada perorangan ataupun kelompok yang mempunyai ini benar, kedua-duanya punya kepentingan yang benar. Nah, kalau kita mengambil keputusan itu sendiri itu kurang tepat, nantinya pasti akan menimbulkan gejolak atau dampak di masa depannya itu juga akan pasti banyak ya. Oleh sebab itu keputusan di sini itu yang harus kita ambil harus benar-benar memenuhi standar dan juga harus diterima oleh kedua belah pihak. Apakah Bu Lili memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lili langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu? Kalau ada datangnya masalah itu tidak pernah kita prediksi ya, Bu ya. Jadi kalau jadwal khusus itu sebenarnya tidak ada. Saya tidak menjadwalkan khusus karena melihat datangnya masalah itu sendiri. Terus besar kecilnya masalah dan siapa yang terlibat itu harus kita lihat. Tapi untuk menangani kasus agar tidak berlarut-larut itu juga bisa kita lakukan saat misalnya kita melakukan supervisi akademik. Nah, saat supervisi akademik itu baik itu tenaga pendidik, guru saya maupun tenaga pendidik yang lain itu kita bisa melakukan sisipan itu untuk menyelesaikan dan melakukan pembimbingan. Jadi kalau saya boleh tahu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lili dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika ini memang kasus yang cukup rumit ya. Tapi saya percaya diri saja karena satu, saya mempunyai tim yang cukup kooperatif di lembaga saya. Jadi tim-tim ini juga mempermudah karena sebelumnya saya juga memetakan mereka berdasarkan kompetensinya. Jadi ini memudahkan saya. Kemudian saya juga kedua punya teman-teman yang positive vibes. Jadinya di situ itu juga membangun pikiran saya juga ke arah positif. Yang ketiga, saya punya pimpinan yang meneladani saya. Jadi secara kepemimpinan beliaunya itu seperti ibu bagi saya. Jadi itu juga merupakan teladan bagi saya sendiri. Kemudian
yang menjadi faktor lagi, saya ini orang yang pantang menyerah dan mau belajar, dan itu juga menjadi kekuatan saya ya, faktor-faktor pendukung saya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Lili tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Lili petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam etika, Bu? Iya, kalau kita berbicara tentang pengambilan keputusannya dari kasus dilema etika sendiri, itu sebenarnya sendiri itu sudah rumit. Kita harus belajar banyak karena ya seperti yang saya katakan tadi, kasus ini mempunyai dua pihak ya, ini yang sama-sama benar, dan dua pihak itu sama-sama memerlukan bantuan atau keputusan gitu ya. Tapi kita juga harus tahu dulu, satu, kita dalami kasus ya, kita belajar mendalami kasus, kemudian kita juga harus menentukan skala prioritas. Sebagai pimpinan itu kita harus ada skala prioritas, mana kepentingan yang harus kita dahulukan atau cara menyikapinya. Karena kalau kasus ini tidak segera ditangani, tidak diselesaikan, biasanya akan berujung berlarut-larut dan itu akan menimbulkan dampak di belakangnya yang lebih besar lagi. Jadi ini ya, cara mengambil keputusan itu seperti 9 langkah tadi itu benar-benar harus kita terapkan, dan setiap keputusan yang sudah selesai itu sekali lagi harus kita refleksikan. Kadang merefleksikan sendiri itu kan kita tidak bisa, kita bisa melakukannya bersama tim atau bersama teman-teman yang lain, seperti itu. Bu Lili, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Kita bisa saling sharing, saya bisa menggali pengalaman Bu Lili tentang dilema etika di lembaganya Bu Lili. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin sudah insya Allah saya dapatkan dari Bu Lili hari ini. Semoga Bu Lili beserta SDN Jombok 1 semakin berjaya ya Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini adalah hasil pengalaman ya, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Nantinya juga Bu Dwi akan mengalami hal serupa dan kita sama-sama belajar seperti itu ya. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Demikian wawancara saya bersama Bu Lili Purnamasari Ya. tentang pengambilan kebijakan berdasarkan pengalaman sebagai kepala sekolah di SDN Jombok 1. Terima kasih. Terima kasih.